Tentara ini menusukkan pisaunya ke pasir gurun berulang kali, lalu menutupi bekas lubangnya dengan kaki. Saat ia menusuk pasir berikutnya, tiba-tiba ia menemukan tanah hisap. Namun alih-alih kabur, tentara itu justru berseru dengan semangat memanggil rekan-rekannya. Begitu semuanya datang, mereka berdiri di atas lubang pasir hisap itu sambil bernyanyi dan menari kegirangan. Karena biasanya di tempat ada pasir hisapnya, bisa jadi ada air di bawahnya. Dengan penuh harapan, mereka menyingkirkan papan kayu penutup dan melihat sebuah sumur yang dalam. Dengan penuh harap, mereka menyingkirkan papan kayu penutup dan melihat sebuah sumur yang dalam. Tak terlihat dasarnya. Mereka mengira air ada di dasar sumur itu. Tapi saat kapten melempar batu ke dalamnya, suara yang kembali terdengar seperti terendam. Tanda kalau sumur itu kering. Kabar ini langsung membuat mereka putus asa. Setelah perjuangan keras menemukan sumur, ternyata tak ada air di dalamnya. Namun Paul belum menyerah. Dengan bantuan teman-temannya, ia turun perlahan ke dasar sumur. Begitu sampai di bawah, pasir mulai jatuh dari atas menimpa kepalanya. Ia hampir menyerah dan ingin naik kembali. Tapi tiba-tiba, ia meraba dinding sumur yang basah. Ia mengikuti dinding itu ke bawah dan benar saja, dari celah batu, air benar-benar menetes keluar. Paul langsung bersemangat dan memberi kabar pada teman-temannya di atas. Mendengar kabar baik itu, salah satu temannya cepat-cepat mengeluarkan kotak logam dari saku dan melemparkannya ke bawah agar air bisa ditampung. Paul menuangkan air ke tangannya terlebih dahulu, lalu menggerakkan air itu ke kotak logam. Saat kotaknya mulai penuh, ia meminta dikirim beberapa wadah tambahan. Setelah ia mendapatkan wadah-wadah itu, Paul mengisinya satu persatu dan bahkan menjilati sisa air di tangannya. Tak butuh waktu lama, semua wadah penuh. Paul lalu memperingatkan teman-temannya agar hati-hati saat menarik wadah ke atas karena air ini menyangkut hidup dan mati mereka di gurun. Dengan penuh harap, kapten dan pasukannya menarik tali perlahan hingga kotak itu sampai dengan selamat. Meski mereka sangat kehausan, kapten tetap meminta semuanya hanya minum satu teguk dulu agar semua kebagian. Saat air menyentuh bibir mereka, para tentara yang sudah berhari-hari tak minum pun tersenyum seperti rumput kering yang akhirnya disiram hujan. Setelah semua mendapat giliran, barulah sang kapten minum. Memang tidak banyak, tapi cukup untuk menjaga mereka tetap hidup. Paul tetap di dasar sumur, terus menampung air. Meski teman-temannya ingin menggantikan agar ia bisa beristirahat, Paul menolak. Bagi Paul, tugas ini ringan dan penting, jadi ia memilih tetap tinggal di bawah. Semangat pasukan pun bangkit. Mereka ingin mengisi lebih banyak air dan segera melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba, dari kejauhan muncul mobil lapis baja Jerman. Kapten langsung menyusun taktik dan menyuruh pasukannya bersembunyi di posisi yang telah ditentukan. Begitu musuh lengah dan masuk ke dalam jebakan, mereka langsung menyerang. Terjadi baku tembak sengit hingga akhirnya pasukan Jerman kabur tanpa sempat membalas. Dua tentara Jerman berhasil ditangkap hidup-hidup. Kapten menyadari ini kesempatan mendapatkan informasi penting. Untuk memancing pengakuan, kapten meminta diambilkan air minum dan menuangkan sedikit ke dalam gelas kecil. Lalu ia berdiri di depan tentara Jerman itu dan meminum air itu perlahan. Melihat air itu, tentara Jerman yang kehausan hanya bisa menelan ludah. Mulut mereka kering dan lidah mulai menempel ke langit-langit. Lalu kapten pura-pura marah dan menuangkan sisa air ke tanah, membuat para tahanan makin haus dan tak tahan lagi.